Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Dinda Tulandari dengan NIM 856677856, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPPJJ UT Jambi. Dalam video kali ini saya akan membahas topik tentang pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Pendidikan bisa diibaratkan seperti bangunan. Agar berdiri kokoh dan tidak mudah roboh akibat terkena guncangan zaman, ia membutuhkan pilar-pilar yang kuat. Dalam pendidikan, pilar berarti dasar nilai, prinsip, dan pedoman yang menjadi penyangga seluruh proses pembelajaran. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan hanya mentransfer pengetahuan sementara, tanpa membentuk jati diri dan karakter peserta didik. Di Indonesia, pilar utama pendidikan kita dirumuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Poin yang kedua, prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Beliau langsung merangkum seluruh gagasannya dalam 3 semboyan yang menjadi pedoman utama. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, seorang pendidik harus menjadi contoh perilaku yang baik dan benar. Dan yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat, pendidikan harus menciptakan suasana yang menyenangkan dan memotivasi anak untuk aktif belajar. Yang ketiga ada Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan ketika anak sudah mulai berkembang. Pendidikan bertugas mendukung dan mengarahkan agar ia tumbuh sesuai potensinya. Poin yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan di era digital. Nah, kini kita hidup di era digital, di mana informasi bisa didapatkan secara cepat. Apakah ketiga prinsip ini masih relevan? Mari kita membahas satu persatu. Yang pertama, ada Ingarso Sung Tulodo. Relevansinya yaitu sangat dibutuhkan. Saat ini siswa bisa melihat berbagai perilaku di internet, baik yang baik maupun yang buruk. Guru dan orang tua harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi. Misalnya, memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya, berbicara sopan di media sosial, dan tidak menyebarkan konten yang merugikan. Tantangannya yaitu interaksi sering berlangsung lewat layar, sehingga contoh nyata menjadi lebih sulit ditangkap. Banyak siswa justru meniru gaya hidup selebriti atau konten kreator yang belum tentu mendidik. Dan yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso. Relevansinya yaitu sangat cocok. Teknologi justru bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan semangat belajar, misalnya dengan video pembelajaran interaktif, kuis daring, dan proyek kelompok lewat aplikasi. Contohnya, guru bisa mengajak siswa membangun konteks edukasi sederhana, bukan hanya mengerjakan soal tertulis. Tantangannya seperti seringkali pembelajaran daring hanya berupa pengiriman tugas tanpa interaksi, sehingga siswa cepat bosan dan justru teralihkan bermain game dan media sosial. Yang ketiga ada Tut Wuri Handayani. Relevansinya yaitu semakin penting di era digital informasi, siswa didorong untuk belajar mandiri, mencari sumber belajar sendiri. Guru berubah menjadi fasilitator dan pendamping. Tantangannya, risiko siswa terjebak hoaks, konten negatif,
atau kecanduan gawai sangat tinggi. Jika dorongan dan pengawasan tidak ada, kemandirian bisa berubah menjadi kebebasan tanpa arah. Dan poin yang keempat adalah refleksi singkat. Nah, sebagai refleksi, persoalan pendidikan nasional saat ini seperti rendahnya literasi digital, lunturnya sopan santun, dan kesenjangan akses teknologi tidak bisa diselesaikan hanya dengan membeli perangkat canggih. Pilar-pilar di Ki Hajar Dewantara justru menjadi jawaban utamanya. Teknologi hanyalah alat, sedangkan nilai dan karakter adalah inti pendidikan. Jika kita menerapkan ketiga prinsip ini, memberi teladan dalam bermedia digital, membangun semangat belajar yang bermakna, dan mendorong kemandirian yang bertanggung jawab, maka pendidikan nasional akan mampu melahirkan generasi yang cerdas sekaligus bermakhluk mulia. Mungkin itulah demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.